Ya, di beberapa segmen bisnis kita sudah kembali normal, terutama di airframe. Jadi kita kalau di MRO itu kita punya segmen di line maintenance, di airframe, line maintenance yang di bandara-bandara itu. Kemudian ada airframe, komponen, dan engine. Saat ini untuk pendapatan di airframe, kita sudah kembali seperti di tahun sebelum pandemi. Bahkan tapi untuk revenue, kita masih di bawah sebelum pandemi karena jumlah pesawat. Jadi ketika sebelum pandemi jumlah pesawat yang beroperasi itu masih jauh lebih tinggi daripada saat ini. Tapi kalau di sisi perawatan airframe, kita sudah kembali ke 2019. Bahkan untuk profit GMR sendiri sudah jauh lebih baik dibanding sebelum COVID. Baik, dan sejalan dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Indonesia, ini baru September ya Pak ya, baru-baru saja perayaan 78 tahun untuk Indonesia. Bagaimana ke depannya pandangan Anda terhadap peluang Indonesia menjadi negara yang maju dan mandiri, dan bagaimana peran GMFI dalam hal itu, bagaimana kesiapan perusahaan untuk berkontribusi mendukung hal tersebut? Ya, kalau saya bicara dari sisi GMF ya, untuk berkontribusi menjadi Indonesia maju dan mandiri seperti apa. Jadi kalau kami di industri MRO, fokus kami adalah bagaimana menyerap budget maintenance dari airline di domestik itu sebesar-besarnya. Jadi mengurangi ketergantungan kita dengan mengirimkan overhaul atau maintenance ke luar negeri. Jadi kami kembangkan capability, kami naikkan kapasitas agar bisa menyerap budget maintenance tersebut. Dengan cara meningkatkan kualitas SDM, kita juga fokus di situ. Kemudian meningkatkan juga knowledge dan juga skill. Salah satu yang kita sekarang fokus adalah bagaimana kita bisa menyerap juga pasar dari government seperti dari defense industry dan dari pesawat-pesawat yang dimiliki oleh pemerintah juga. Dengan itu harapannya kita tidak tergantung perawatan maintenance pesawat ini dengan pihak luar. Bisa mungkin 100% bisa dikerjakan di dalam negeri. Itu mungkin kontribusi dari sisi kami di bidang Baik. MRO. Nah, ke depannya ini mungkin pertanyaan yang sangat fundamental Pak dan visioner untuk GMFI ke depannya secara blueprint-nya untuk Indonesia. Bagaimana dari GMFI sendiri berkontribusi dalam mewujudkan visi jadi Indonesia maju dan mandiri yang mengutamakan kedaulatan ekonomi dan keberlanjutan sebagai salah satu state-owned enterprise yang ada di Indonesia? Ya, ya kembali sama seperti tadi. Jadi saat ini contohnya nih kita yang sedang fokus adalah di area defense ya, defense industry. Selama ini kan pesawat-pesawat tersebut banyak yang kita tergantung gitu harus di repair atau di maintenance ke luar negeri. Ya. Nah saat ini kita kembangkan kapabilitas sehingga kita bisa rawat itu 100% di Indonesia. Dengan hal ini kan kita satu menghemat devisa, kedua juga ada rahasia-rahasia di dalam negeri yang tidak harus terekspos ke luar negeri gitu ya. Kemudian di sisi independensi ya, kalau kita bisa memaintain semua armada bukan cuma yang defense tapi termasuk yang komersial di dalam negeri, itu kita tidak tergantung availability pesawat dan sebagainya, tidak tergantung dengan apa yang diberikan oleh MRO provider atau vendor-vendor di luar negeri gitu. Jadi yang Baik. terus kita berdayakan SDM lokal 100%. Baik, menarik sekali. 100% SDM lokal untuk kemandirian dan kedaulatan itu tadi ya Pak ya, semangatnya. Pak, dalam hal pengelolaan pesawat sendiri, apakah berbeda Pak dalam hal mengelola pesawat sipil dan pesawat militer? Bagaimana pengalaman GMFI selama ini Pak? Ya, sebenarnya ada perbedaannya adalah referensi authority-nya. Jadi kalau kita perawatan pesawat sipil itu kalau di Indonesia kita mengacu ke DGCA Indonesia. Kalau keluar pesawat dari asing kita mengacu ada FAA yang kiblatnya ke Amerika atau EASA yang berkiblat ke Eropa. Sedangkan kalau untuk defense industry ada lembaga sendiri, authority yang di bawah Kementerian Pertahanan. Di situ ada namanya Indonesia Defense Airworthiness Authority. Jadi dua-duanya sama tujuannya untuk safety, untuk keamanan penerbangan, keselamatan penerbangan, hanya referensi dan prosedurnya berbeda. Pak, kedepannya seperti apa tantangan bisnis yang diantisipasi di sisa tahun ini sampai full year 2023? Bagaimana kesiapan perusahaan juga menghadapi challenge-challenge tersebut yang ada di depan mata? Ya, jadi challenge yang utama di maintenance itu saat ini airlines airframe-nya pesawatnya, mau itu airframe, engine atau landing gear itu sangat tinggi.
Jadi antrian di mana-mana sangat besar gitu ya, baik di GMF maupun di MRO member lain. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah supply chain, global supply chain sangat-sangat terganggu, baik karena recovery COVID sendiri dan juga efek dari perang Rusia dan Ukraina. Jadi banyak raw material yang terlambat datang ke supplier untuk manufakturnya terlambat menyediakan dan itu berefek ke global. Termasuk terutama di hal-hal yang kritikal seperti engine, landing gear, antriannya sangat panjang. Sehingga reaktivasi pesawat juga agak sedikit terganggu. Nah, hal ini mempengaruhi juga di kami kecepatan ketika kita menyelesaikan proyek. Jadi kapasitas yang harusnya bisa untuk sekian pesawat dalam satu waktu harus berkurang karena long TAT, jadi turnaround time-nya terlalu panjang menunggu material. Kalau 3 bulan ke depan, fokus kami adalah bagaimana kita mengisi hanggar. Jadi kalau hanggar itu kita punya 4 hanggar, hanggar 1 dan 3 itu untuk wide body. Alhamdulillah sampai 2025 sudah overbook, jadi sudah di booking 2025. Dan 80% customer kita di hanggar wide body itu adalah dari luar negeri. Jadi itu mendatangkan devisa juga untuk Indonesia gitu ya. Kemudian untuk hanggar 4 kita masih di 4 masih harus mengisi, ada beberapa slot yang masih kita kejar. Kita fokus di regional, jadi kita fokus di pasar Vietnam, Korea, Thailand, dan Filipina untuk mengisi slot tersebut. Mbak, tentunya kita ingin mengevaluasi mengenai pencapaian kinerja perusahaan hingga semester 1 2023 kemarin. Ini patut diapresiasi karena berhasil membalikan kerugian ya Pak ya pada semester 1 2023 Pak. Apa saja strategi yang dilakukan? Bagaimana evaluasinya selama kinerja semester 1 ini? Apa saja yang menjadi penopang kinerja perusahaan Pak selama first half of 2023 Pak? Jadi di tahun ini kita fokus di reaktivasi, ada reaktivasi airframe dan tambahannya adalah reaktivasi engine. Jadi banyak sekali engine, terutama engine dari grup ya, dari grup yang harus direaktivasi, harus overhaul setelah pandemi. Ini yang meningkatkan revenue kami. Jadi revenue kami banyak naik itu karena dari segmen engine. Dan di sisi airframe, reaktivasinya bergerak sekarang ke arah wide body. Kalau tahun lalu kita fokus di narrow body, tahun ini di wide body yang secara value lebih besar. Kemudian cost, kita tetap jaga cost. Jadi kenaikan di sisi revenue itu lebih tinggi daripada kenaikan kita di sisi cost. Banyak efisiensi yang kita lakukan di beberapa area, baik sisi operasional, sisi SDM, kemudian yang kita lakukan efisiensi ini yang penting adalah tidak mengurangi safety dan tetap comply dengan aturan-aturan keamanan penerbangan atau keselamatan penerbangan yang berlaku. Jadi yang non esensial kita coba reduce, kita efektifkan, kita efisiensikan untuk mendapatkan profit lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Baik, jadi banyak dari efisiensi pula ya Pak ya, salah satu penopangnya untuk semester 1 2023 ini ya Pak? Termasuk tadi meningkatkan revenue. Jadi revenue kita tingkatkan, tapi cost-nya tetap kita maintain, growth-nya tidak setinggi dari growth revenue. Baik, jadi optimization of revenue dan efisiensi dari cost sendiri. Nah, kedepannya seperti apa Pak? Target pertumbuhan kinerja perusahaan di sisa tahun ini dan juga kira-kira bagaimana strategi perusahaan untuk mencapai target tersebut? Apakah ada segmen bisnis tertentu yang akan didorong ataukah akan lebih kepada efisiensi, optimization revenue seperti yang sudah dilakukan? Karena terbukti juga berhasil ya Pak ya, bagaimana? Ya, kalau dari sisi revenue tetap kita akan fight terus. Salah satunya adalah memang unggulan kita itu airframe. Airframe itu yang kita lakukan di hanggar, semua pesawatnya ya. Karena di sini kan kita lebih ke labor intensif dan juga untuk kami profitability-nya lebih besar bermain di airframe. Dan customer kami bukan cuma dari Indonesia, di situ pendapatan kami dari sisi airframe itu 60% dari maskapai asing, terutama dari regional seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, kemudian wide body dari Middle East dan Eropa. Dan sekarang kita dapat satu customer lagi dari Amerika. Itu kita akan kejar memenuhi terus di airframe itu sebagai unggulan kami untuk menjaga profitabilitas. Tapi di sisi lain kita akan terus di engine shop dan komponen shop. Memang ini agak beda sedikit, beda ini ya, antara airframe. Kalau airframe tadi profitability tinggi, man hours-nya intensif. Kalau di engine itu lebih banyak
di material dan repair. Porsi man hours sedikit. Di situ memang untungnya tipis, tapi secara dari sisi revenue sangat membantu kami untuk meningkatkan revenue. Jadi sekarang fokus kami selain mengisi airframe, kita mencoba meningkatkan porsi maintenance di engine shop dan komponen shop itu dari third party di luar grup. Karena saat ini dari dua segmen tersebut masih mayoritas di atas 80% masih untuk grup. Jadi fokus untuk segmen tersebut ya Pak. Nah kedepannya mungkin masih dalam BUMN Performance Report, seperti apa sebenarnya peran BUMN terutama GMFI untuk Indonesia, bagaimana peran dari GMFI dalam mengembangkan industri aviasi di Indonesia lebih lanjut? Jadi kami mulai dari basic itu tentang SDM ya. Dari beberapa tahun lalu kami sudah punya kolaborasi dengan beberapa politeknik di Indonesia untuk menyiapkan kader-kader technician dan engineer di bidang maintenance. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa politeknik tersebut, mengkombinasikan kurikulum kami yang sesuai dengan Kementerian Perhubungan dengan kurikulum pendidikan tinggi. Jadi ketika lulus, teman-teman di politeknik ini mendapatkan dua hal. Satu adalah ijazah mereka diploma, dan yang kedua langsung mendapatkan basic license dari Kementerian Perhubungan yang langsung bisa digunakan untuk bekerja secara legal gitu ya. Di kami harus punya license, itu dapat. Jadi dari sisinya. Kemudian kita kolaborasi juga dengan beberapa manufaktur dalam negeri untuk mengembangkan namanya part manufacturing approval. Jadi ada beberapa part yang bisa kita buat lokal, kita ajukan sertifikasinya melalui GMF, dan kita kerjasama dengan manufaktur yang ketiga. Kebetulan saya juga ketua Ikatan Asosiasi Maintenance Aircraft Maintenance di Indonesia, YAMSA. Jadi salah satu strategi kita adalah kolaborasi. Kami GMF sudah berkolaborasi dengan beberapa MRO lain untuk di beberapa proyek. Itu yang kita jadikan sebagai cara untuk mengembangkan ekosistem. Oke. Selain kolaborasi, apakah juga ada rencana diversifikasi unit bisnis, Pak? Karena kan selama ini kita ketahui GMF ini fokus di perawatan pesawat-pesawat armada komersil ya Pak ya. Apakah akan ada merambah ke pesawat militer hingga kargo atau lainnya? Sejauh apa kira-kira potensinya ini menambah pendapatan dan juga performa untuk perseroan sendiri Pak? Ya, kalau dari yang pertama kita sudah masuk di defense industry. Jadi seperti di belakang saya itu ada pesawat Hercules C-130. Kita dapat long term project sampai 2026. Kita menyelesaikan 8 pesawat, modifikasi center wing box-nya diganti, kemudian avioniknya kita ganti dengan digital. Dari sisi defense sendiri kita akan ekspansi atau menambah kapabilitas masuk ke rotary wing. Jadi kita akan punya dua capability, dua jenis helikopter yang kita akan punya capability khusus untuk untuk mendukung proyek-proyek kita di defense industry. Kemudian di sisi komersial sendiri, kalau yang wide body tadi memang fokus kita di airline cargo ya, terutama dari Middle East dan Eropa. Kemudian ada satu lagi yang sedang kita kembangkan, kita punya non-aviasi, SBU yang fokus di non-aviasi produk. Jadi seperti kita support ke PLN, support ke Pertamina untuk turbin dan generator. Dan satu lagi yang kita baru masuk adalah ke kereta api. Jadi kita overhaul lokomotif ya, ada generator di lokomotifnya kereta api itu yang selama ini dikirim ke luar negeri. Kita coba ada dua yang sudah kita kerjakan dan sukses, sudah diuji coba. Nah ini kedepannya akan menjadi fokus kita juga untuk merambah ke sektor tersebut karena ilmunya sebenarnya ilmu turunan dari engine. Kita harapkan lancar ya Pak ya untuk segala rencananya untuk GMFI, dan terakhir melihat kondisi ekonomi global yang sebenarnya masih penuh ketidakpastian dan tantangan, bagaimana GMFI melihatnya mentranslate tantangannya Anda menjadi peluang Pak, dan bagaimana Anda menilai daya tahan industri pariwisata dan aviasi serta transportasi, karena tadi Anda menyebut mengenai repairment atau maintenance dalam hal gerbong-gerbong kereta api, bagaimana Anda memandangnya ke depan? Ya, kalau sekarang tantangan utama karena tadi ada supply chain ya. Tapi kalau di pesawat itu sudah selama masih ada pergerakan orang, masih orang butuh, apalagi Indonesia negaranya kepulauan gitu ya. Jadi industri aviasi pasti akan selalu hidup. Dan MRO ini berbeda dengan airlines. MRO ini ada sepi atau penuhnya penumpang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap maintenance. Karena maintenance itu sudah ada waktunya, ada due-nya, kita bisa prediksi, kemudian ada kewajiban-kewajiban yang setiap periode tertentu harus masuk maintenance. Jadi kalau buat kami, kita optimis apapun kondisi global, kita masih
bisa terus survive selama bisa menggrab opportunity tadi. Nah, opportunity itu adalah kalau kita lihat sekarang kita fokus, kenapa kita fokus di airframe? Karena kita punya kelebihan di Indonesia ini. Jadi manpower-nya siap, Ya. kemudian ada fasilitasnya. Gitu.